104 Melbourne FM. Oi, welcome back to 104 Melbourne FM. Oh, sih ada cerita. Mantap. Hari ini gue seneng banget nemenin kalian semua di podcast hari ini. By the way, buat yang dengerin di Spotify, hari ini gue ada di YouTube karena gue pakai Zoom meeting. Jadi silahkan kalian check out kita di YouTube, boleh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat. Dan di sini gue tuh lagi buat kayak opening baru juga gitu. Gue lagi buat kayak segmen-segmen gitu. Dan basically hari ini gue bakal punya segmen yang namanya Half Truth Statement. Jadi kita akan membahas segala statement di dunia ini, baik yang rohani maupun yang sekuler biasa aja. Tapi kadang kita tuh kan suka nyeletuk satu statement yang sebenarnya kita tuh ya nggak paham banget maksudnya apa gitu. Nah kan nggak enak juga kan kalau kita tuh ngobrol sama orang tapi setelah dipikir-pikir, iya ya gue tuh juga sebenarnya nggak ngerti maksud kata-kata itu apa. Nah makanya di segmen hari ini gue pengen ngebahas lebih dalam lagi bersama bintang tamu gue juga untuk ngebahas statement-statement yang sering kita keluarkan di dunia ini yang kita tuh mungkin kadang nggak tahu artinya. Jadi kita pengen meluruskan supaya ini juga bisa mengedukasi kita semua. Gitu aja sih. Semoga kalian enjoy and let's check it out. Yo, halo, lu pada lagi dengerin gue Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Hari ini pertanggal 6 Agustus 2020. Hari ini podcast barengan siapa di sini? Hey guys, back with me again, Yosi. Wah ya, mantap. Yes. Oke, hari ini kita kembali di Half Truth Statement yang I think mungkin ini bukan half truth statement sih, tapi mungkin masih banyak ada yang suka bingung dengan statement ini. Jadi mari kita kulik-kulik bersama Koyosi. Hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi gitu. Kok banyak yang bilang apa? I think kita mungkin ke root-nya dulu lah. Orang tuh kan kadang merasa mana kalau Tuhan ada, mana karena ngelihat keadaan dunia kan. COVID lah, pembunuhan, kemiskinan dan lain-lain gitu. Tapi I don't know, mungkin itu agak sedikit tuh ekstrim atau gimana. Tapi gimana dengan orang yang ngomong, maksudnya bener nggak sih kalau kita dapat masalah tuh biar kita bergantung sama Tuhan, atau gimana? Sebagai Kristen kita ngelihat masalah itu gimana? Entah penyakit, entah nggak. Kalau nggak punya duit mungkin bisa salah kita ya. Tapi penyakit tuh kan siapa yang tahu nggak sih? Kayak kita tiba-tiba ini bencana alam deh. Siapa yang tahu coba bencana alam tuh kayak gimana? Oke. One thing Atau, for sure. atau gini. Tuhan tuh kasih cobaan ke kita tuh buat apa sih? Ya tapi silahkan define, silahkan berkhotbah. Itu I think questionnya rada two different question ya. Aku jawab yang pertama dulu ya. Kan kita sebagai umat Kristen tahu ya, there's one purpose to every Christian. Mau kamu Kristen di Indonesia, Kristen di Amerika, Kristen di Afrika, mau kamu Kristen 5 tahun, Kristen 10 tahun, Kristen 25 tahun, it doesn't matter. Kita semua punya satu purpose. Itu purpose kita adalah Christ-likeness, menjadi serupa seperti Kristus. Roma 8, 29, 30. Di mana kita diserupakan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, that's the goal. Dan kalau kamu perhatikan di Roma 8 itu, yaitu of course Roma 8:28 segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita, itu semua kan, you guys know that first. Nah, di dalam semua segala sesuatu itu berarti termasuk segala sesuatu, termasuk masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi in one sense kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bilanglah itu penyakit, kebangkrutan, whatever it is, if you are in Christ, that happened for one purpose. One, to make you more like Christ. Jadi ada benarnya ya. Jadi ada benarnya bahwa segala sesuatu terjadi itu karena
Tuhan mau membawa kita semakin hari semakin serupa dengan karakter Dia, semakin serupa dengan pikirannya, semakin serupa dengan hatinya. Itu tujuan dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. That is the purpose. Dan berarti tadi ya, misalnya aku specifically tentang bencana alam dan penyakit atau again, kalau kelaparan mungkin masih bisa dilihat pemerintah tanggung jawab deh. Tapi ya itu, misalnya aku yang kepikiran sekarang sih penyakit dan bencana alam kan pure kita nggak bisa apa-apa kan. Dan itu berarti mau kita ke gereja seminggu 6 kali pun tidak ngaruh. Tidak ngaruh untuk apa nih? Maksudnya for some people they do good things because they want good things. Okay, no, I agree now. I get what you're saying. Gak mengaruh sama sekali. Karena kan, basically, here's the thing. Everything happened to make you more like Christ. The definition of becoming more like Christ is not so much whether you come to church or whether you go do this or not. Tapi the definition of more like Christ adalah postur hati kita. Respon hati juga ya. Postur dan respon hati kita. Dan itu yang Tuhan sedang proses dan Tuhan shape melalui segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan, termasuk bencana alam yang di luar kendali kita. Jadi kesannya mungkin kalau dilihat dengan mata dunia, what happened right now, COVID-19 is just one crazy pandemic that is unfortunate. Tapi in the eyes of God, this does not work that way. In the eyes of God, there's nothing, not a single thing happen in our life, in the universe, tanpa seizin Dia. And if He allowed for happen, there's only one thing. He's trying to pure. Ini kita ngomong personal ya. Personally, that means only God is shaping you to be more like Him. Using COVID-19 just to make you closer to Him. Understand His heart more. That is the purpose of everything. And to glorify Him. Berarti ini, I know this is maybe some of you don't like statement yang aku mau bilang. Kasarannya bad things that happen in our life itu suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya tuh as in kayak kita tidak boleh protes karena itu hak Dia untuk memberi. I kinda agree and disagree at the same time. Yes, itu adalah haknya Tuhan. Apakah kita boleh protes? Boleh. Karena kalau kita nggak boleh protes, you go against what's written in the book of Psalm. Mazmur itu penuh dengan protesan orang dan lamentation, ratapan. Jadi ada momen di mana Tuhan mengizinkan kita untuk protes, untuk express our why. Tapi at the end of the day, after you express your why, you focus on the faith rather than the doubt. Walaupun kita bilang, Tuhan aku nggak ngerti kenapa, dan setelah kamu curhat, but then you look at everything through the eyes of faith and say, yet I believe you are still in control and you do things for your glory and for my good, even though I do not understand what you're doing right now. Itu iman. Jadi iman still have space for you to be able to say why God. Kan kadang-kadang iman yang gak sehat adalah people say, well, if you trust God, you don't ask Him why. I don't think that's right. I think God is fine with you asking Him why. I think God is fine with you complaining to Him. Yet at the same time, trusting Him. Yang salah adalah kalau kita cuma complain, kita doubt, and we refuse to trust Him. And that's wrong. Anything you want to add? Oh, tadi yang kedua apa ya? Belum dijawab ya? Yang kedua belum jawab. Yang kedua adalah pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan mengirim persoalan kan? Mengirim persoalan dan terus Tuhan lebih kasih cobaan untuk apa? Iya, Tuhan kasih. Kenapa kasih Tuhan cobaan? Terus lebih, dan yang quote yang tadi kita yang pertama bahas adalah orang yang berkata gini, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita di luar kemampuan kita. Ya kan? That's the quote. And that's half truth. Karena memang benar, to some degree, Tuhan berkata memang ujian yang kamu alami ini ujian yang common. Apapun yang kamu alami, cobaan,
pas kita ngalami itu sepertinya orang lain nggak pernah mengerti perasaan kita, ya kan? Wah, I'm the only one who experienced this. Gak ada orang, kamu nggak ngerti apa yang aku alami. Okay, that's our tendency. And the Bible says, hold on a second, that is not true. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini common to all men. Everybody experience a similar experience, maybe in the slightly different way, but similar experience. Jadinya dengan kata lain, pencobaan yang kamu alami ini common. Tetapi kesalahannya adalah kemudian orang bilang karena gitu, jadi kamu waktu Tuhan mencobai kamu tuh pasti bisa. Itu salah. Kenapa? Karena cobaan datang itu for one purpose. Seperti yang tadi kita bilang. God allowed trial to come into our life. Supaya apa? Supaya kita learn to be more dependent on God. Kalau kita bisa... berarti itu benar ya? Kata-kata itu tuh benar ya? Itu salah dong. Enggak. To be more dependent to God itu benar. Benar. Karena gini, karena cobaan itu datang, karena waktu cobaan datang, cobaan itu diizinkan Tuhan. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa dengan kemampuan kita sendiri kita nggak bisa. Tetapi dengan kemampuan Tuhan di dalam kita, kita sangat bisa. Jadinya aku malah put it different way. Tuhan itu akan selalu memberikan kamu cobaan lebih daripada yang kamu bisa hadapi dengan kemampuan. Aku sih I agree ya. Jadi kenapa? Hidup ini keras. Ini akan bikin kamu, well, hold on a second, I can't do it. Tapi di the moment you say I cannot do it, disitulah you realize how strong, how powerful God is. And that's the win. Jadi cobaan itu justru akan membuat kita merasa lemah. If you wanna add something or not? That's it sih. Jadinya, so you have to be able to say, kita harus bisa admit when trial times come, it's hard. And yet, I can do it because God is strengthening me to do it. Not because I can do it. So if you say so, can I say that your comfort right now, maybe, itu tuh kadang bisa make you so far from God? Correct. Totally correct. Israel, kalau kita perhatikan Israel never do well with blessing. Israel tend to do well in adversity, but Israel tend to do really, really bad in times of prosperity and comfort. There's a lesson in there. Tapi aku jadi punya pertanyaan lagi nih kok tiba-tiba. Ini aku misalnya ya pakai contoh ini. Mungkin bakal ada banyak contoh lain, tapi yang aku tiba-tiba kepikiran, kita kan berdua suka bola. Taruhlah misalnya Messi atau Ronaldo gitu. Maksudnya ya kalau cowok kan kayak pas kecil mau jadi apa, pemain bola kayak gitu kan. Dan kita berapa gaji Messi itu mungkin seminggu 5 miliar. Gaji Messi seminggu tuh aku udah gak perlu kerja seumur hidup. Mungkin aku 5 miliar cukup lah. Kan kasarnya seperti itu kan. Dan bukan bermaksud kayak ngejudge atau sok tahu. Tapi kan mungkin kelihatannya misalnya Messi atau Ronaldo, atau misalnya lah siapa kayak pesepak bola lain gitu kan, mungkin bukan yang kayak terus devoted Christian gitu misalnya. Sekali lagi maaf, ini bukannya kayak ngejudge atau sok tahu, tapi ya aku yakin mungkin ini pertanyaan orang banyak juga, dan ini juga konteksnya nggak melulu terus pemain sepak bola juga gitu. Tapi and then pertanyaannya dan kita waktu ngelihat kayak gitu kan, itu kan apa ya tidak munafik juga kan, pasti ada lah orang-orang yang berpikir tapi tetap enak ya mereka regardless, mungkin latihan mereka juga jam-jaman gitu. Tapi pertanyaannya jadi kayak gini, berarti Tuhan tuh apa juga dalam tanda kutip memberkati atau mengasihi orang yang tidak, you know what I'm saying right? Aku kayak gak tega ngomongnya, kayak tidak setia kepadanya atau tidak. Ya, aku rasa orang paling kaya di dunia itu kayaknya nggak Kristen amat lah kan, kita we put it that way misalnya. Jadi apakah Tuhan tuh juga sustain mereka gitu atau?
Tentu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di Alkitab, itu ada dua macam grace yang Tuhan tunjukkan. Yang pertama yang kita tahu itu namanya adalah special grace. Itu di mana Tuhan menyatakan dirinya dan kemudian kita bisa melihat kemuliaannya dan kemudian kita jatuh cinta dengan Tuhan dan kita menjadi umat pilihan Tuhan. Itu semua adalah karya kasih karunia Tuhan, special grace. Yang kita nggak akan bisa bertobat, kita nggak bisa mencintai Tuhan kalau Tuhan nggak berikan grace itu kepada kita. Special grace. Tapi di Alkitab juga ada yang namanya common grace. Common grace itu adalah grace yang diberikan kepada semua orang, mau mereka percaya atau tidak percaya. Okay? Contoh paling gampang adalah hujan. Tuhan menurunkan hujan kepada semua orang. Semua orang bisa menikmati hujan. Jadi petani, mereka mau Kristen atau nggak Kristen, mereka berdua menikmati berkatnya hujan. Nah itu namanya common grace. Jadi ada yang namanya common grace. Dan common grace ini banyak bisa dinikmati tentu dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Orang-orang kaya, orang kaya yang sukses, mereka bisa menikmati common grace. Dan salah satu dari common grace itu adalah benefit, contohnya adalah yang kita bisa lihat dengan singkat, dengan jelas, dengan mudah. Kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani kita, kekayaan. Okay? Orang bisa kerja keras, orang punya talenta, itu common grace. Kemudian menghasilkan banyak, itu common grace. Tapi common grace bukanlah tanda bahwa orang itu menerima special grace. Special grace hanya dimiliki oleh mereka yang Tuhan sudah pilih dan mereka yang mencintai Tuhan. Dan hanya mereka yang memiliki special grace lah yang nanti akan menikmati kerajaan yang kekal, kekayaan yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang tidak akan pernah habis untuk selama-lamanya. Dengan kekayaan orang seperti Messi walaupun sangat amat kaya, itu hanya berlaku 60-70 tahun sekarang. Apalah artinya kekayaan itu dibanding dengan kekekalan. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen, kita menerima special grace, sudah pasti. I agree with that one sih. Cuman ini mungkin sebenarnya pertanyaan ini mungkin nggak penting ya. Tapi aku cuman kayak sekedar wondering aja. And then my next question, bisa nggak jangan-jangan berarti iblis tuh ngasih uang, berarti bisa juga ya? Sangat bisa. Iblis ngasih uang, iblis ngasih posisi, kekuasaan. Nggak usah cuma posisi kekuasaan. Bahkan di Perjanjian Baru, Yesus sendiri sudah kasih kita peringatan bahwa iblis bisa melakukan hal-hal mujizat, menyembuhkan orang sakit. Iblis bisa perform sign and wonder. Bahkan ada orang-orang yang sepertinya kelihatannya mereka bawa nama pendeta, bawa nama Kristus, melakukan mujizat, tetapi mereka semua melakukan itu untuk dirinya sendiri. Dan Yesus berkata, enyahlah daripada hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Kalau ada orang Kristen yang punya pengurapan seperti itu, yang sepertinya dipakai Tuhan seperti itu, tapi ternyata bukan Kristen, sangat-sangat amat bisa iblis memakai hal-hal seperti lain, seperti kekayaan, kesehatan, posisi, kesuksesan untuk membawa kita keluar dari jalan Tuhan. Sangat bisa. Iya. Berarti statement kayak gini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Kadang ini misalnya ya, ini yang aku inget banget. Aku nggak tahu kok Yosi tahu apa enggak, tapi tahu lah ya. 2004 kan Aceh kan kena tsunami. Iya. Terus ada yang nyambungin sama agama. Oh, Tuhan murka. Maksudnya itu berarti make sense or itu cocok logi? Maksudnya itu cuma nyambungin doang atau mungkin Tuhan murka? Sangat mungkin. Tapi kita nggak tahu. Jadi memang benar. Murka Tuhan mungkin ya nggak usah dicocok-cocokin lah ya. Benar sekali. Karena pada akhirnya hanya Tuhan yang tahu. Jadi kayak kejadian di Yohanes 9 dan Yohanes 9 ada orang yang lumpuh dari lahir. Kan pertanyaan ini salah siapa? Apakah ini murka Tuhan? Ternyata Yesus bilang, bukan, ini bukan murka Tuhan, ini adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ada juga contoh-contohnya yang ini terjadi di Perjanjian Lama karena memang murka Tuhan. Jadi dua-duanya benar. Tapi syabkit itu bukan posisi kita untuk mencari tahu apakah ini murka Tuhan atau tidak. Tapi yang kalau itu terjadi, yang kita lakukan adalah seperti yang Yesus bilang. Apa yang terjadi, apa respon kita? Respon kita harusnya bertanya, waduh, ini bisa aja terjadi sama kita. Maka itu mending yang kita harus lakukan bukanlah mempertanyakan apa yang terjadi sama mereka itu murka Tuhan atau tidak, tapi yang kita pertanyakan apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan atau tidak.
Wah, thank you banget kok. Itu sangat menjawab. Okay. I see. You may leave the question blank or laughing or you may answer. Tapi from your explanation, what if someone said, oh, and then in that case, Tuhan kok kayak narsis banget ya? I'm fine with that. I deal with that question all the time. Tuhan harus narsis. You have to admit this. Tuhan harus narsis. Tuhan nggak bisa nggak narsis. Do you know why? Karena kalau Tuhan nggak narsis, we are in big trouble. Karena kayak kalau orang Jawa bilang sakarapmu ya, suka-suka lu gitu ya. Bukan cuma suka-suka mau gini. Kalau Tuhan nggak narsis, ya bilang lagi nih. Kalau Tuhan nggak mementingkan dirinya sendiri lebih daripada yang lain, Tuhan mau mementingkan siapa? Kita? Are you serious? Kita yang penuh kelemahan seperti ini, Tuhan mau berkata, kamu lebih penting daripada aku? That means God no longer God. Karena untuk Tuhan menjadi Tuhan, dia itu harus yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang segala-galanya. He gotta be the best in everything. And if God is the best in everything, it's only normal, it's only right for God to be. Kasarnya, aku kurang suka bahasa narsis. God is after His own glory. Have to. Karena nggak ada option lain. Kalau dia after our glory, dunia collapse. Karena we cannot handle that. Dan Tuhan sudah commit idolatry. Tuhan sudah menyembah berhala berarti. Dengan menjadikan kita Tuhannya Tuhan. That's not work. Thank you. Bisa nggak? Aku langsung jam ya. Aku langsung jam ke another. Ini aku cuman random di otak. Bisa nggak cobaan itu dari iblis? Oh ya bisa dong. Sangat bisa. Tapi bukankah authority tetap di Tuhan? Correct. Berarti jadinya, Tuhan kasih dong. Enggak, jadi begini. Jadi semua cobaan Tuhan itu tidak bisa mencobai dengan yang jahat. Cannot. Karena 1 Yohanes sudah jelaskan, 1 Yohanes, God is light and there's not even a speck of darkness in Him. Enggak ada satupun titik kegelapan dalam Tuhan. None. He's fully light. But He's fully sovereign in control. Jadi semua cobaan untuk yang jahat-jahat itu datang dari iblis. Tetapi di bawah seizin Tuhan. Jadi ada 2 skenario yang terjadi pada saat bersamaan. Skenario iblis melalui godaan dan ujian ini adalah dia mau menghancurkan kita. Dia mau menghancurkan iman kita dan membuat kita murtad. Itu tujuan cobaan dari iblis kan? Di saat yang bersamaan, Tuhan melihat cobaan iblis dan mempunyai tujuan yang berbeda. Dan Tuhan berkata, oke, iblis silahkan. I allow you. Tetapi tujuan Tuhan beda. Tujuan Tuhan adalah aku izinkan ini terjadi. Kenapa? Supaya Yosi menjadi seperti Kristus dan supaya namaku dipermuliakan. Pada saat yang bersamaan. Iblis punya agenda, Tuhan punya agenda. Tapi yang menang selalu agenda Tuhan. In that sense, are you trying to say sekarang berarti permasalahannya yang baik atau yang jelek itu relatif? Maksudnya gini, misalnya kita kena penyakit, ya itu Tuhan atau setan? Okay. Let me answer ya. I'm gonna be very clear. Pada ujung-ujungnya, segala sesuatu terjadi hanya karena sudah diizinkan oleh Tuhan. Jadi kalau kamu mau menarik sampai paling ujung, siapa yang bertanggung jawab, itu pasti Tuhan. Tetapi, again, seperti aku bilang, tetapi agent of penyakitnya bukan Tuhan. Iblis. Dan iblis punya rencana yang jahat. Tetapi kemudian Tuhan pakai rencana itu untuk rencana yang lebih mulia lagi. Jadi, 2 skenario di satu cerita yang sama. Agree. But how about
bukankah di Old Testament banyak hal yang kayak juga as in like dari Tuhan, kayak penyakit dan bahkan mati. Apa Uza kan mati. Dan well, basically if you read the Bible like itu kayak berasa two different God from Old Testament and New Testament. Not really, but yeah, I get it. Okay. Ya, enggak lah. Nanti dikira aku sesat lagi. Enggak. Itu cuma sebuah gambaran. Itu cuma istilah saya doang. Tapi gimana berarti yang dari Old Testament? Kayak Tuhan ngasih penyakit, Tuhan ngasih. It's consistent. Jadi begini, kan dari awal, dari perjanjian lama, itu God is always a God of justice. That sin always deserve punishment. Jadi waktu ini kita mesti bedain sekarang antara punishment of sin dan antara perbedaan dengan kayak tadi wabah apa yang terjadi. Kalau punishment of sin, it's clear. It is very clear bahwa when God punish Israel for their sin is because of justice. Karena Israel sudah di-warn to repent, Israel refused to repent, and then God sent punishment, diseases or slavery. That semuanya itu just. God always do it with reason. And that reason is explained to us because the people sin against him again and again. Kalau yang kita ngomongin tadi, ujian dan cobaan, itu berbicara bahwa kita sedang lagi hidup benar dengan Tuhan, tetapi kemudian hal yang gak enak, hal yang jahat terjadi kepada kita. Kenapa? Jadi two different scenario. Ngerti ya Raf ya? Kalau yang penyakit, yang Tuhan ngirimkan, membunuh bahkan, itu karena udah jelas, karena dosa. Sedangkan kan kita tadi yang konteks pertamanya kita ngomongin perjanjian baru tentang orang percaya, orang yang sudah beriman, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kenapa kita masih bisa dicobai? Jadi pencobaan kita itu bukan karena Tuhan sedang mempunish dosa kita, bukan. Tapi cobaan itu datang dari iblis yang dipakai oleh Tuhan untuk pada saat bersamaan untuk membuat kita semakin hari menjadi serupa dengan Dia. So that's two different scenario. Ya. Tapi again ya, berarti agentnya tadi iblis dan tujuan dia pokoknya kita tuh ya harus sejauh mungkin dari. Correct. So two different scenario in one story. Terima kasih. Ini by the way, gue juga lagi podcast di Zoom di YouTube. Silahkan cek. Thank you buat yang udah denger. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Share jika kalian pikir podcast gue bermanfaat, dan mungkin bisa chat gue, DM gue di Instagram atau apapun itu kalau kalian tertarik, misalnya gue harus bahas apa dan perlu bahas apa. Itu aja sih. Thank you Koyoshi. Yo.